Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali untuk pelajaran matematika kelas 7. Kita sekarang sudah masuk ke bab 3. Kalau di bab 2 kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu himpunan, bagaimana penyajian himpunan, dan seterusnya. Nah, sekarang di bab 3 ini kalian akan memasuki bab yang baru, akan mempelajari bab yang baru. Nah, apa sih bab yang baru ini? Nah, ini babnya tentang bentuk aljabar. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Sebelumnya, kalian harus mempelajari yaitu tentang faktor dari suatu bilangan, cara memfaktorkan, kemudian tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan juga kalian harus sudah mempelajari tentang FPB sebagai materi penunjang, yaitu kalian sudah dapatkan di bab 1 kemarin ya. Nah, di bab 3 ini apa sih kompetensi dasarnya? Nah, yang pertama yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Nah, jadi bentuk aljabar itu juga berkaitan dengan operasi hitung, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian di KD berikutnya, KD 4.5, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Kalau ada kaitannya dengan menyelesaikan masalah, berarti ada kaitannya juga dengan soal-soal cerita dalam bentuk aljabar. Seperti itu ya. Kemudian tujuan kita mempelajari ini apa? Yang pasti kalian dapat menjelaskan tentang bentuk aljabar, bagaimana bentuk-bentuk aljabar, kemudian kalian juga dapat melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi hitungnya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Kemudian yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar seperti itu. Kemudian peta konsep bab 3. Nah, apa saja sih yang akan kalian pelajari di bab 3 ini? Jadi dari bentuk aljabar itu kalian pelajari tentang konsep awal bentuk aljabar, kemudian setelah itu baru kita lanjut ke operasi aljabar. Nah, di operasi aljabar ini ada apa? Operasi aljabar ini ada yang bentuk verbal, kemudian ada yang bentuk simbolik. Nah, bentuk simbolik ini yang akan kita bahas lebih dalam dibanding bentuk verbal. Nah, bentuk verbal ini kayak semacam bentuk kalimat gitu ya, bentuk kalimat. Kemudian kalimat itu kita terjemahkan ke dalam bentuk simbolik atau bentuk simbol-simbol seperti itu ya. Kemudian dari bentuk simbol kita pelajari operasi aljabar yang pertama yaitu penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian. Nah, di perkalian ini kalian akan mempelajari juga tentang penyederhanaan bentuk aljabar. Kemudian ada pembagian bentuk aljabar ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu pecahan bentuk aljabar, tapi karena tempatnya tidak muat jadi tidak saya tampilkan. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan mengenal bentuk aljabar. Nah, apa sih bentuk aljabar itu? Bagaimana sih bentuknya? Nah, untuk lebih memahami bentuk aljabar, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini Rika memiliki 5 boneka lebih banyak dari Desi. Nah, berarti boneka yang dimiliki oleh Rika itu lebih banyak dari Desi. Nah, lebih banyaknya itu berapa? Lebih banyak 5 boneka. Nah, sekarang kita nggak tahu nih bonekanya Desi itu ada berapa banyak. Misalnya, jika banyak boneka Desi kita nyatakan dengan huruf X. Nah, kita nggak tahu nih berapa banyak boneka yang dimiliki Desi. Maka dalam ilustrasi ini, boneka yang dimiliki oleh Rika itu dapat dituliskan menjadi seperti ini. Maka banyak boneka Rika dapat dinyatakan dengan X ditambah 5. Nah, kenapa ada X di situ? Karena boneka yang dimiliki oleh Desi kita belum tahu berapa. Nah, jadi kita nggak boleh kita misalkan dengan huruf X. Boleh nggak kita misalkan dengan huruf yang lain? Boleh. Nah, jika banyak boneka yang dimiliki Desi itu 4, maka banyak boneka yang dimiliki oleh Rika adalah 4 ditambah 5, berarti 9 boneka. Berarti boneka yang dimiliki oleh Rika ada sebanyak 9 boneka. Itu kalau
X-nya kita ganti dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk X ditambah 5 itu dinamakan bentuk aljabar. Nah, ini ya. X ditambah 5 itu disebut sebagai bentuk aljabar. Nah, jadi secara definisi bentuk aljabar itu adalah sebuah bentuk atau suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, jadi kalau dalam bentuk aljabar itu, kalau kalian menemukan huruf-huruf, itu mewakili sebuah bilangan yang belum diketahui. Jadi, konsep aljabar ini sangat luas sekali, dan aljabar itu tidak hanya digunakan untuk di bab 3 ini saja. Nanti di bab berikutnya, di bab 4, kalian menggunakan bentuk aljabar lagi. Nanti di kelas 8, kalian akan bertemu lagi dengan bentuk aljabar. Dan di kelas 9 sampai kalian nanti di SMA, kalian akan terus bertemu dengan bentuk aljabar. Walaupun bentuk aljabarnya ini nanti akan berkembang sesuai dengan jenjang kalian. Seperti itu. Kemudian unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Nah, di sini ada dua bentuk aljabar, yang A dan yang B. Nah, kalian perhatikan pada bentuk yang A dan bentuk B tidak terlalu mencolok ya bedanya ya. Nah, sekarang yang bentuk yang A, kalian lihat, di situ ada 2 yang saya lingkari. Kemudian di bentuk B ada 3 buah yang saya lingkari. Kalian perhatikan. Nah, di situ ada suku, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Nah, apa sih maksud dari semua ini? Nah, kalian perhatikan pada bentuk aljabar bagian yang A, 2x dan 5 itu disebut sebagai suku pada bentuk aljabar. Nah, jadi dalam suatu bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa suku. Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Nah, jadi dalam bentuk aljabar, dalam suatu bentuk aljabar, setiap suku, jika sukunya lebih dari satu, itu pasti dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau sukunya hanya satu, pasti tidak ada tanda operasinya. Seperti itu. Jadi, semakin banyak sukunya, maka semakin banyak operasinya, operasi penjumlahan maupun operasi selisihnya. Seperti itu. Nah, sekarang pada bentuk aljabar bagian yang B, nah bisa kalian lihat itu ya, ada koefisien, ada variabel, ada konstanta. Nah, jadi dua yang ini, dua, itu disebut sebagai koefisien. Nah, ini bilangan tapi disebut sebagai koefisien. Kemudian yang X itu disebut sebagai variabel. Kemudian ada lagi yang paling belakang yaitu 5. 5 itu adalah konstanta. Nah, pengertiannya seperti ini. Variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, jadi nilainya si X ini bermacam-macam. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan lain seterusnya. Nah, variabel biasa juga disebut sebagai peubah. Nah, karena nilainya yang selalu berubah-ubah, tergantung dengan soalnya nanti. Dan dilambangkan dengan huruf kecil seperti X, Y, Z. Kalian bisa gunakan huruf yang lain seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Yang penting huruf kecil, bukan huruf besar. Ya. Kemudian, koefisien. Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Maksudnya faktor dari siapa? Misalnya, yang 2 ini merupakan faktor dari X ini. Seperti itu. Jadi kalau 2 itu dikalikan dengan X, atau X-nya nilainya sudah diketahui, maka akan menghasilkan suatu bilangan konstanta. Suatu bilangan konstanta. Nah, bilangan konstanta itu merupakan faktor dari 2 dan X itu. Nah, koefisien biasanya terletak di depan variabel dalam bentuk angka yang nilainya bisa berubah
tergantung nilai variabelnya. Nah, jadi 2 ini bisa berubah nilainya. Bisa menjadi 4, bisa menjadi 6, tergantung dari nilai X-nya. Seperti itu. Kemudian, ada yang disebut juga konstanta. Nah, konstanta ini yang paling belakang ini ya. Nah, kalian lihat, konstanta adalah suatu suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi konstanta itu berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Kalau ada variabel itu berarti tidak disebut sebagai konstanta, tetapi koefisien. Konstanta memiliki nilai yang tetap dan tidak berubah. Nah, berapapun nilainya, konstanta itu tidak akan berubah karena tidak ada variabel di belakangnya, seperti itu. Kalau ada variabel di belakangnya, maka itu disebut koefisien. Nah, kemudian ada yang namanya suku sejenis dan ada yang namanya suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, jadi setiap suku itu dikatakan sejenis kalau variabel dan pangkatnya itu sama. Nah, misalnya 2x dan 3x. Nah, di sini variabelnya yaitu x. Variabelnya x dan yang satunya juga variabelnya x. Kemudian pangkatnya juga sama. Nah, yang x ini pangkatnya 1. Nah, karena pangkat 1 berarti tidak perlu ditulis ya. Nah, yang ini juga pangkat 1 yang di belakangnya. 2x pangkat 1 dan 3x pangkat 1. Seperti itu. Nah, kemudian yang satunya lagi ada lagi nih, 5y kuadrat. 5y kuadrat dan negatif y kuadrat. Nah, ini juga dikatakan suku sejenis, walaupun koefisiennya yang satu positif, yang satu negatif. Yang penting variabel dan pangkatnya harus sama. Nah, perlu kalian perhatikan juga dalam bentuk aljabar, jika koefisiennya satu itu tidak perlu ditulis. Misalnya 1A. Misalnya 1A. Nah, 1A ini dalam bentuk aljabar tidak perlu ditulis satunya, cukup ditulis A saja, seperti itu ya. Kemudian untuk suku tidak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, kalau yang tadi suku sejenis itu pangkat dan variabelnya harus sama, berbeda dengan suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis berarti variabelnya berbeda dan pangkatnya juga berbeda. Bisa kalian lihat di contohnya ini, 2x dan 3y itu tidak sama. Bukan suku sejenis. Kenapa? Yang satu variabelnya x, yang satu variabelnya y. Maka tidak bisa dikatakan sukunya sejenis. Kemudian yang satunya lagi, di sini ada 5y pangkat 2. Kemudian di sebelahnya ada negatif y pangkat 5. Nah, Pak, ini kan variabelnya sama. Kenapa tidak disebut sebagai suku sejenis? Nah, bisa kalian lihat di sini. Yang pertama, itu pangkatnya adalah 2. Bisa kalian lihat ya, pangkatnya adalah 2. Dan yang di belakangnya itu pangkatnya adalah 5. Nah, karena perbedaan pangkat ini, jadi kita tidak bisa sebut sebagai suku sejenis, walaupun variabelnya sama. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh 1. Pada bentuk aljabar 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5xy dikurang 4y dikurang 7y kuadrat ditambah 20. Nah, itu adalah suatu bentuk aljabar. Tentukanlah. Yang pertama, ada berapa suku dari bentuk aljabar itu. Kemudian variabelnya. Kemudian koefisien dari setiap variabel. Kemudian konstantanya. Nah, penyelesaian. Suku yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut diantaranya adalah 3x kuadrat. Nah, ini ya 3x kuadrat, ada 2x, ada 5xy, ada negatif 4y, ada negatif 7y kuadrat, dan ada 20. Sehingga banyaknya suku pada bentuk aljabar tersebut adalah 1, 2, 3, 4, 5,
dan 6. Berarti ada 6 suku, seperti itu ya. Kemudian variabelnya. Variabel yang terdapat pada bentuk aljabar tersebut, nah variabelnya ada berapa? Sini ada x kuadrat. Nah, apakah x kuadrat dengan x itu sama? Nah, x kuadrat dengan x itu berbeda ya, karena pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 2, yang satunya lagi pangkat 1. Kemudian ada xy. Kemudian ada y, dan ada y kuadrat. Berarti variabelnya ada 5 di situ ya. Kemudian, koefisien dari setiap variabel. Nah, kita lihat bilangan yang terdapat di depan variabel itu apa saja. Nah, untuk variabel x kuadrat, di situ koefisiennya yaitu 3. Kemudian, koefisien dari variabel x yaitu 2. Koefisien dari variabel xy itu adalah 5. Koefisien dari variabel y itu adalah negatif 4. Kemudian koefisien dari y kuadrat adalah negatif 7. Seperti itu ya. Kemudian konstanta dari bentuk aljabar tersebut adalah 20. Nah, bisa kalian lihat di sini 20 yang tidak memiliki variabel. Berarti konstantanya hanya ada 1. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi contoh 2. Tulislah kalimat berikut ini dalam bentuk aljabar. Yang pertama, suatu bilangan jika dikalikan 4, kemudian dikurangkan 5, maka hasilnya adalah bilangan 15. Kemudian, Pak Amir membeli 3 dus air mineral, 2 karung beras, dan 4 dus kecap manis. Penyelesaian. Nah, yang pertama kita misalkan bilangan yang akan dikalikan 4 itu adalah X. Nah, karena kita tidak tahu bilangan berapa sih yang kalau dikalikan 4, kemudian kita kurangkan 5, hasilnya adalah 15. Nah, dan 5 adalah konstantanya. Karena dikurang 5, berarti 5 kita jadikan konstanta. Maka bentuk aljabarnya adalah 4X. Nah, ini ya, 4X dikurang 5, hasilnya adalah 15. Seperti itu ya. Kemudian yang bagian B. Bagian B kita lihat. Misalkan dus air mineral adalah X. Ingat ya, dus air mineral adalah X. Kemudian karung beras itu adalah Y. Kemudian dus kecap manis adalah Z. Maka bentuk aljabarnya adalah, nah, koefisiennya kita ambil dari ada berapa banyak sih setiap barang yang dibeli oleh Pak Amir tadi. Misalnya kayak misalnya yang air mineral. Air mineral Pak Amir beli 3 dus. Nah, kita kan tidak tahu tuh berapa air mineral yang berada di dalam dus itu. Nah, berarti kita misalkan dengan 3x. Kemudian karung beras tadi kita misalkan Y, berarti berubah menjadi 2y. Ditambah 4z. Nah, z itu tadi apa? Z itu dus kecap manis. Atau kecap di dalam dus kecap manis di dalam dus. Nah, karena Pak Amir tadi membeli 4 dus kecap manis, maka kita misalkan bentuk aljabarnya menjadi 4Z. Nah, kita tidak tahu tuh satu dus itu isinya berapa kecap manis. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut pada materi berikutnya yaitu operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Sebenarnya konsepnya sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada umumnya. Bedanya dalam bentuk aljabar pasti memuat variabel-variabel atau huruf-huruf. Jadi pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar hanya dapat dilakukan jika terdapat suku-suku yang sejenis. Nah,
Jadi kalau misalnya ada suku yang tidak sejenis, kalian tidak boleh operasikan. Kalian tidak boleh, misalnya ada sukunya 3X ditambah 4XY. Nah, Pak, itu kan ada sama-sama ada X-nya. Nah, karena yang satunya X, yang satunya XY itu tidak bisa dikatakan suku sejenis. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika suku-sukunya sudah sejenis, baru kalian jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis tadi. Seperti itu. Jadi, setelah kalian kelompokkan menjadi suku-suku sejenis, baru kalian operasikan, kalian jumlahkan atau kurangkan koefisiennya. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Tentukanlah hasil dari 2B ditambah 7B. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah 3Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3. Nah, ini bentuk aljabar yang pertama, kita tambahkan dengan bentuk aljabar yang kedua. Nah, bentuk aljabar yang kedua itu yang mana? Yang Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, yang bagian C yaitu X kuadrat dikurang 3. Bentuk aljabar yang pertama kita kurangkan dengan bentuk aljabar yang kedua, yaitu dikurang 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 6. Nah, kita ke penyelesaian yang pertama dulu, yang bagian A. Penyelesaian. Jadi yang 2B ditambah 7B itu kan karena variabelnya sudah sama, kita langsung kelompokkan koefisien yang variabelnya sama. Seperti ini. Jadi koefisiennya kita buat dalam kurung, 2 ditambah 7, variabelnya kita tulis satu saja di luar. Nah, seperti itu. Maka hasilnya 2 ditambah 7 adalah 9. Maka hasilnya adalah 9B, seperti itu. Kemudian di contoh yang bagian B. Jadi bentuk aljabar yang pertama, 3Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3. Kita tambahkan dengan bentuk aljabar yang kedua, yaitu Y kuadrat ditambah 2Y dikurang 8. Nah, langkah yang pertama itu kalian jabarkan terlebih dahulu. Kalian hilangkan tanda kurungnya. Yang bentuk aljabar yang pertama tetap di depan. Yang 3Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3. Kemudian kita jumlahkan ke bentuk aljabar yang kedua. Jadi ditambah Y kuadrat. Karena operasinya penjumlahannya ditambah Y kuadrat. Kemudian ditambah 2Y ditambah negatif 8. Nah, jadi dalam bentuk aljabar itu, bentuk aljabarnya itu bernilai positif atau negatif tergantung dari tanda operasi di depannya, seperti itu ya. Nah, jadi karena yang 8 ini tanda di depannya adalah pengurangan atau tanda negatif, berarti nilai konstantanya adalah negatif 8, seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, di sini kita kelompokkan berdasarkan pangkatnya yang terbesar terlebih dahulu, biar lebih memudahkan. Jadi yang pertama di sini Y kuadrat kita taruh di paling depan, yaitu 3Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang pangkatnya 1, berarti negatif 4Y dikurang 4Y, ditambah 2Y, ditambah, nah konstantanya juga dikelompokkan, 3 dikurang 8, seperti itu ya. Kemudian setelah itu kita operasikan setiap suku sejenis, koefisien dari setiap suku sejenis. Jadi 3 ditambah 1, nah kenapa 1 di sini? Karena Y pangkat 2 itu koefisiennya adalah 1. Kemudian di sini ada ditambah negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 ditambah 2. Kemudian ada 3 dikurang 8. Nah, kita operasikan 3 ditambah 1 berapa? 3 ditambah 1 itu adalah 4. 3 ditambah 1 itu adalah 4. Kemudian negatif 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 3 dikurang 8 itu hasilnya adalah negatif 5. Maka kita peroleh hasil dari bentuk aljabarnya adalah 4Y kuadrat dikurang 2Y dikurang 5. Itu adalah hasilnya ya. Nah, kemudian kita ke contoh yang bagian C.
Yaitu ada bentuk aljabar yang pertama yaitu x kuadrat dikurang 3. Kemudian bentuknya aljabar yang pertama kita kurangkan dengan bentuk aljabar yang kedua yaitu 2x kuadrat dikurang 4x dikurang 6. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti langkah yang bagian B. Yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat x kuadrat dikurang 3. Nah, ini 2. 2x kuadrat ini kan bernilai positif, maka kita kurangkan langsung dapatnya 2x kuadrat, kemudian dikurang dengan negatif 4x, dikurang dengan negatif 6, seperti itu. Dan setelah kita jabarkan, kita kelompokkan suku sejenisnya. Kita kelompokkan suku sejenisnya. Nah, di sini ada negatif dan negatif. Yang di sini juga ada negatif dan negatif, artinya negatif 4x dan negatif 6 ini nilainya berubah menjadi positif. Nah, di sini ada sudah dikelompokkan x kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini 4x tadi berubah nilainya jadi positif. Kemudian ada negatif 3. Nah, ini negatif 3 ya. Negatif 3 ditambah 6. Nah, ini nilainya 6 ini positif ya. Maka langkah selanjutnya yaitu kita operasikan setiap suku sejenisnya. Maka akan kita peroleh hasilnya adalah negatif x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini saya salah ketik. Di sini seharusnya ditambah 3. Jadi negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Itu hasilnya ya. Oke, untuk pertemuan pertama ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.